Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Ratnaning Tias, NIM 19,11,3211,00047 dari kelas B, Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan poster saya mengenai pasar input dan pasar output untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro 2. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan poster saya mengenai struktur pasar input dan pasar output. Nah, pasar input sendiri merupakan pasar yang menyediakan faktor produksi yang memiliki ciri diantaranya: 1. Tidak dalam bentuk fisik tapi berbentuk kegiatan. 2. Permintaan dan penawaran faktor produksi dilakukan dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, jenis penawaran dan permintaan faktor produksi sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah penawaran faktor produksi kadang merupakan monopoli, sementara permintaan faktor produksi bersifat kolektif. Yang termasuk pasar input adalah pasar tenaga kerja. Bisa dilihat di dalam kurvanya menjelaskan bahwa keseimbangan antara permintaan dan penawaran kerja di lapangan. Selanjutnya adalah pasar output, yang merupakan pasar yang memperdagangkan produk berupa barang atau jasa hasil produksi suatu perusahaan. Struktur pasar terbentuk karena adanya perbedaan jumlah penjual dan pembeli, dan struktur pasar juga mampu mempengaruhi perilaku para penjual dan pembeli mengenai perubahan harga barang dan jasa yang ada di pasar tersebut. Yang merupakan pasar output diantaranya adalah pasar persaingan sempurna, yang merupakan bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen dan konsumen yang sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Di kurvanya dijelaskan dalam bentuk garis lurus untuk harga yang stabil. Cirinya adalah jumlah penjual dan pembeli sangatlah banyak. Barang maupun jasa yang dijual belikan homogen. Penjual maupun pembeli mengetahui keadaan pasar dengan baik. Penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Dan faktor produksinya bebas bergerak. Seseorang tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Kelebihan pasar persaingan sempurna adalah mampu mendorong penghematan, penjual dan pembeli bebas bertindak, dan harga tidak dikendalikan oleh satu penjual atau satu pembeli. Kekurangan pasar persaingan sempurna adalah tidak adanya dana penelitian ataupun pengembangan produk, terbatasnya kebebasan memilih bagi konsumen atau pembeli, dan produsen memberi gaji atau upah terlalu rendah demi penghematan. Lalu selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna, yang merupakan pasar yang jumlah penjual dan pembeli tidak sebanding atau tidak seimbang. Bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna antara lain adalah: yang pertama, yaitu pasar monopoli. Merupakan keadaan di mana hanya terdapat satu kekuatan atau satu penjual yang berkuasa dan mampu menjadi penentu harga lainnya. Biasanya hanya menghasilkan dan menjual produk yang tidak memiliki pengganti atau substitusi yang dekat. Pasar monopoli dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah monopoli by law, diartikan sebagai pasar monopoli yang dikuasai negara, merupakan cabang-cabang produk yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan yang kedua adalah monopoli by nature,
yang diartikan sebagai pasar monopoli yang timbul secara alami dengan dukungan dari kondisi geografisnya. Ciri-ciri pasar monopoli diantaranya adalah hanya ada satu pihak dalam industri, tidak adanya produk pengganti, sulit untuk masuk ke dalam pasar, satu produsen sebagai penentu harga, iklan dan promosi sudah tidak diperlukan. Hal itu dijelaskan dalam kurva permintaan perusahaan monopoli, yaitu semakin tinggi harga produk, maka permintaannya akan kecil. Begitupun sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka permintaan akan barang tersebut akan makin tinggi. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari pasar oligopoli. Oligopoli adalah sebuah pasar di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menjadi pemilik saham atau penguasa pasar terbesar. Pasar ini terbentuk karena dua faktor penting, yaitu efisiensi skala besar dan manajemen yang kompleks. Contoh dari pasar oligopoli diantaranya adalah industri motor, industri air mineral, dan rokok. Jenis-jenis pasar oligopoli diantaranya adalah oligopoli murni, yaitu produk yang dijual bersifat homogen dan identik, seperti yang biasa ditemui pada industri semen atau produk air mineral kemasan. Lalu ada oligopoli pembedaan, yaitu pasar oligopoli yang menjual produk bersifat heterogen dan bisa dibedakan oleh konsumen. Contohnya industri motor di Indonesia yang didominasi oleh merek-merek terkenal seperti Honda, Yamaha, Suzuki, dan lain sebagainya. Ciri-ciri pasar oligopoli diantaranya adalah menghasilkan dua jenis produk, homogen dan heterogen, promosi dan iklan sangat diperlukan, keberadaan perusahaan atau produsen jumlahnya sedikit, kompetisi yang terjadi bukan pada harga, pihak baru sulit masuk ke dalam pasar, dan harganya konsisten dan tidak berubah-ubah. Hal itu digambarkan pada kurva permintaan terpatah yang ada di situ. Jenis pasar persaingan tidak sempurna yang ketiga adalah pasar monopolistik. Merupakan sebuah pasar yang terjadi ketika dalam suatu pasar terdapat banyak produsen dengan diferensiasi antar produk yang dihasilkan oleh produsen baik merek, pengemasan, dan lain sebagainya. Pasar monopolistik ini hampir sama dengan pasar persaingan sempurna, namun produk yang beredar bersifat heterogen. Ciri-ciri pasar monopolistik antara lain, jumlah produsennya banyak, produk yang beredar dan diperjualbelikan bersifat heterogen atau beraneka ragam, promosi dan iklan aktif dilakukan, mudah untuk keluar masuk pasar, dan keberadaan produsen bisa mempengaruhi harga. Bisa dilihat pada kurva yang ada di layar. Jika persaingan monopolistik berada di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Sepertinya sekian penjelasan poster yang bisa saya sampaikan. Yuli mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah ya. Bye-bye.